Karena memang Kainama menggunakan standar agama dia, standar Al-Quran. Imamat 16:7, screenshot, gak ada urusan pokoknya. Kasih terus sama orang-orang itu. Jangan suka bohongin orang Islam kayak misionari. Jangan bohong antum. Ya, ini Paskah nih, Paskah Yahudi. Nggak ada hubungannya dengan kebangkitan Yesus. Nggak ada. Silakan Ustazah. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Ya, ia harus mengambil kedua ekor kambing. Kayak akikah, ngerti nggak sih? Kalau anak, ya Ustazah tahu ya akikah ya. Ustazah ya, walaupun insya Allah cepat-cepat deh Ustazah juga nanti akikah. Udah ada Ustazah? Belum. Udah belum? Hah? Belum. Cepet-cepet lah, habis Eid ya. Habis 1 Syawal insya Allah ada yang ngelamar. Ya, supaya cepet-cepet. Akikah ini. Akikah. Hari Raya Kurban itu mengambil 2 ekor kambing jantan. Kambing jantan, bos. Tanya sama seluruh orang Islam, hai orang Kristen. Tanya, akikah itu kalau anak laki-laki berapa kambingnya? Ustazah, berapa kambingnya Ustazah? 2. Ya, tidak ada hubungannya. 8-nya Ustadz Dani. Silakan Ustazah. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Oke, sudah ya. 2 ekor kambing. Dua-duanya yang satu dipotong, yang satu dilepas ke padang belantara, ke padang gurun. Yang dipotong itu untuk Tuhan, setelah diundi. Diundi itu dipakai dadu. Kayak orang judi gitu loh, diundi. Diundi. Tuhan diundi. Dosa nih orang-orang. Tuhan diundi. Yang untuk Tuhan kambingnya disembelih. Yang untuk Azazel dilepas ke padang gurun, ke padang belantara. Dan dari sinilah timbul kata scapegoat. Dari sinilah timbul kata scapegoat. Hei orang Kristen, kalau tolol tuh jangan ini ya, jangan terus terang di live chat ya. Bisanya maki-maki aja. Kau tidak tahu ini. Bisanya cuma maki-maki aja. Gini, berhentilah udah, yuk. Kita sama-sama yuk. Kita rukun lagi yuk di Republik Indonesia yuk. Belajar Bible sama-sama yuk. Yuk sayang, Kristen, Katolik yuk. Jangan cuma maki-maki aja ya. Berhenti ya. Ini dari kata inilah. Dari ayat ini timbul kata scapegoat atau kambing hitam. Ngerti nggak? Nggak salah apa-apa disalahin. Scapegoat. Kambing hitam, karena biasanya yang dilepas ke padang gurun itu oleh orang Israel untuk Paskah itu warnanya hitam kambingnya. Hitam semuanya hitam, tidak ada noda, hitam. Maka itu disebut scapegoat, kambing yang lari itu, kambing yang dilepaskan ke padang gurun, lari. Scapegoat, bahasa Indonesianya kambing hitam. Orang nggak tahu apa-apa dipersalahkan. Kambing hitam, dia dijadikan kambing hitam. Ngerti ya? Tuh, scapegoat tuh dari sini, Mamat. Nah udah, satu lagi untuk siapa? Satu disembelih untuk Tuhan. Satu lagi bagi Azazel. Ketika aja Azazel itu cari gambar. Azazel itu siapa? Gampang aja lah. Azazel. Gambar aja Ustadz Dani. Tuh lihat tuh, siapa tuh Azazel? Tuh. Ini selamat menikmatilah ya orang-orang so tahu itu antum nggak tahu itu antum. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Saya mau mengucapkan selamat merayakan Paskah buat kita semua. Selamat mengalami hari kemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di mana kita sudah mengalami penebusan di dalam Kristus. Yesus sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke surga selama 40 hari, kemudian dia memberikan kita keselamatan di dalam hidup ini.
Itu adalah keyakinan dan iman orang Kristen kepada Yesus. Nah, bagaimana teman-teman tanggapan dari teman-teman terhadap video yang sudah saya perlihatkan sebelumnya tadi, pernyataan dari Kainama dan kebingungan dari Kainama tentang Paskah. Saya sengaja memberikan video itu pada urutan yang pertama. Nanti dari situ kita akan jawab dan jelaskan apa yang menjadi kebingungan dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Kainama. Nah, dari judul yang sebetulnya Kainama buat di videonya itu, versi Bible, kalau bukan Yesus yang disalib, siapakah yang bangkit dari kubur? Nah, ini judulnya ya, judul dari videonya Ustadz Kainama. Kalau bukan Yesus yang disalib, tidak mati, lalu yang bangkit dari kubur itu siapa? Nah, itu kebingungan dia. Kemudian yang kedua, pernyataan Kainama mengatakan begini, tidak ada Paskah Yesus bangkit. Maksudnya Paskah yang kita rayakan, berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus itu tidak ada menurut Kainama. Kenapa? Karena menurut dia Paskah itu adalah peringatan Israel keluar dari Mesir. Itu menurut dia ya. Nanti kita akan lihat dan jelaskan sebetulnya Paskah itu berbicara tentang apa sih? Dan apa hubungannya dengan perayaan yang dilakukan oleh orang Kristen setiap bulan April setahun sekali. Yang ketiga itu Kainama bingung atau salah juga memahami dan menanggapi apa yang dicatat di dalam Imamat 16 ayat 8. Itu temanya, perikopnya berbicara tentang Hari Raya Pendamaian. Ya, Hari Raya Pendamaian. Ada istilah buang undi bagi Tuhan, ada tulisan siapa itu Azazel dan sebagainya. Oke teman-teman, untuk menjawab pertanyaan ini tidak berlama-lama, saya akan membagi dalam 3 bagian buat kita semua. Ini sebagai sebuah edukasi atau pendidikan buat kita berkaitan dengan iman Kristen dan tentunya ajaran-ajaran di dalam Alkitab ya, yang kita imani dan kita percayai selama ini. Kita mulai dulu dari istilah Paskah. Ya, Paskah itu sebetulnya ada 2 ya. Yang pertama itu Paskah orang Yahudi atau Paskah yang dicatat di dalam kitab Perjanjian Lama. Paskah yang merujuk pada perayaan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Paskah yang kedua itu adalah Paskah di mana orang Kristen merayakan Paskah, berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Itu Paskah yang kedua. Nah, kalau kita bicara tentang Paskah, arti dari Paskah ini apa? Paskah itu apa gitu ya, orang tanya. Paskah itu apa gitu? Paskah dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata Pesak atau Pesah gitu ya. Pesak atau Pesah. Nah, apa yang dimaksud dengan istilah Pesah ini atau Pesak ini? Artinya adalah lewat atau dilewatkan atau terlewatkan. Jadi istilah arti dari Pesak Paskah itu lewat, dilewatkan atau terlewatkan. Nah, maksudnya apa ini? Terlewatkan, dilewatkan itu maksudnya apa ini? Ya, lewat itu apa maksudnya? Nah, kita akan lari kepada satu sejarah yang pernah dialami oleh bangsa Israel yang dicatat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-11 dan 12. Dalam kitab Keluaran pasal 11 itu sebetulnya menceritakan tentang peristiwa tulah yang diberikan Allah kepada bangsa Mesir. Ya kan, kepada orang-orang Mesir, karena pada waktu itu mereka menolak untuk membebaskan Israel dari perbudakan yang dipimpin oleh Nabi Musa. Karena Firaun muda waktu itu yang namanya Ramses menolak apa yang menjadi permintaan Musa, maka Allah menurunkan tulah bagi mereka. Ada 10 tulah yang diturunkan Allah. Dan salah satu dari tulah itu, yang ke-10 itu, dan tulah yang ke-10-nya, jadi salah satu dari 10 tulah, dan tulah yang ke-10 itu adalah berbicara tentang pemusnahan anak-anak sulung, baik anak manusia maupun anak binatang. Jadi akan ada pembantaian, pembunuhan terhadap anak-anak sulung, baik anak manusia maupun anak binatang.
Lalu kemudian juga ada pemusnahan terhadap dewa-dewanya orang Mesir. Nah, peristiwa ini terjadi di Mesir. Sementara pada waktu itu bangsa Israel belum meninggalkan Mesir. Mereka masih menduduki satu tempat di wilayah Mesir, itu yang namanya Goshen. Goshen ya, tempat yang banyak yang kaya begitu ya, Goshen. Itulah tempat tinggalnya orang Israel. Jadi janji Allah untuk memusnahkan anak-anak sulung ini itu berlaku untuk seluruh Israel, berlaku untuk seluruh Mesir, ya kan? Jadi termasuk orang-orang Israel akan kena. Nah, karena itu pada pasal yang ke-12 itu dijelaskan bagaimana Allah menurunkan sebuah perintah kepada Musa waktu itu untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan begini, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir, Allah itu dewa-dewa, akan kujatuhkan hukuman. Akulah Allah. Nah, ayat yang ke-13 dikatakan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat dari padamu. Jika tidak akan ada tulah kemusnahan, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi Allah itu memerintahkan Musa untuk beritahukan kepada bangsa Israel untuk mempersembahkan korban domba dan kambing kepada Allah. Dagingnya dipersembahkan kepada Allah menjadi korban persembahan, dan sebagiannya itu dimakan oleh bangsa Israel yang tinggal di tanah Goshen. Kemudian darahnya itu digoreskan, dicoretkan ke ambang pintu rumah mereka. Jadi dibuat silang begitu ya. Dicoretkan sebagai tanda. Tanda. Itu darah itu adalah tanda perjanjian Allah kepada bangsa Israel. Di mana ketika setiap rumah Israel itu ada tanda darah, maka mereka tidak dimusnahkan. Nah, itulah yang dinamakan dengan Paskah. Jadi ketika Allah memusnahkan orang-orang di Mesir atau anak-anak sulung, maka setiap rumah yang ada tanda darah itu dilewatkan. Dilewatkan, tidak dimusnahkan. Begitu dilihat ada tanda darah, lewat. Nggak boleh dimusnahkan. Ini adalah umat Tuhan. Lewat begitu. Itulah yang dimaksud dengan Paskah. Jadi Paskah itu berbicara tentang perjanjian darah antara Allah, atau bukan antara, perjanjian darah Allah kepada manusia. Kalau kamu punya darah itu, maka kamu tidak akan dimusnahkan. Hanya dilewatkan saja, tidak dimusnahkan. Perayaan Paskah itulah yang menjadi perayaan besar sampai hari ini dilakukan oleh bangsa Israel sebagai bentuk peringatan bahwa mereka pernah dibebaskan, bahwa mereka pernah diluputkan, bahwa mereka pernah tidak dihukum oleh Allah di tanah Mesir. Kemudian juga menjadi peringatan bahwa mereka dibebaskan oleh Allah dari tanah Mesir. Karena kita tahu setelah peristiwa pemusnahan anak-anak sulung itu, maka bangsa Israel dibebaskan oleh Firaun muda, yaitu Ramses, dari tanah Mesir. Jadi itu yang dimaksud dengan istilah Paskah dan sejarahnya ya teman-teman. Yang kedua yang akan saya jelaskan di sini adalah pengertian tentang Imamat 16 ayat 8. Dikatakan begini, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu. Sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Nah, ada satu pernyataan yang buat saya pernyataan yang bodoh dari seorang Kainama. Pernyataan bodoh. Dia mengatakan begini, waduh orang Kristen ini mengundi-ngundi Tuhan katanya ya. Masa Tuhan diundi gitu ya. Dia itu pernyataan bodoh yang disampaikan oleh dia. Kenapa? Mari kita lihat sebetulnya Imamat 16 ayat 8 ini soal undi-mengundi ini adalah undian manusia sendiri atau siapa? Kita lihat di dalam Imamat pasal yang ke-16. Imamat pasal yang ke-16. Ya, hari raya pendamaian ya. Di ayat yang ke-1-2 dikatakan begini. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan,
berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarangan waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup kemuliaan. Nah, tutup pendamaian. Kalau kita lihat ayat selanjutnya itu berbicara tentang ayat 8 yang berbicara tentang ada kambing yang akan menjadi persembahan, satu bagi Allah, satu bagi Azazel. Jadi kalau bilang orang Kristen ini mengundi Tuhan, kan bukan dibuat sendiri, tetapi itu adalah perintah dari Allah untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, apa yang dimaksud dengan membuang undi bagi satu kambing jantan itu bagi Tuhan dan satu bagi Azazel? Pertanyaannya begini, Azazel itu siapa? Kainama di video tadi dia menunjukkan Azazel itu adalah iblis. Dia menunjukkan begitu. Nah, kita lihat dulu Azazel. Azazel dalam perjanjian lama adalah kambing jantan yang akan digunakan sebagai korban penghapus dosa. Upacara penyucian dosa ini pertama kali diberikan Allah kepada Adam setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi kita ingat ya, peristiwa ketika Adam jatuh dalam dosa, Allah mendapati mereka telanjang, lalu Allah mengambil kulit binatang, lalu dipakaikan kepada mereka. Allah menyembelih binatang itu, tidak dijelaskan di dalam Alkitab itu siapa nama binatang dan bentuk binatangnya apa, tetapi dalam tafsiran di sini mengatakan itu kemungkinan adalah domba atau kambing domba yang dipakai oleh Allah pada waktu itu. Nah, kemudian diberikan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ia lanjutkan kembali kepada Nabi Musa yang tadi di Israel. Kepada umat Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Kemudian itu menjadi sebuah perayaan yang luar biasa. Jadi Azazel ini sebetulnya adalah berbicara tentang lambang tentang kambing jantan yang dilepaskan di padang gurun. Memang kalau kita lihat di dalam pengertian istilah Azazel itu memiliki banyak pengertian. Bicara tentang kambing jantan, bicara tentang kambing hitam, ada juga bicara tentang iblis. Nah, jadi ini yang dipakai oleh Kainama. Yang dipakai oleh Kainama. Padahal di dalam terjemahan itu sebetulnya mengatakan bahwa kambing hitam itu dilepaskan untuk membawa dosa umat manusia bangsa Israel jauh-jauh dari mereka. Jadi pergi ke padang gurun, padang belantara. Dan di padang itulah ketemu dengan iblis. Atau padang itu tempatnya setan tinggal. Itu maksudnya. Tapi dia larikan kepada Azazel itu adalah iblis. Makanya dia bilang, nah lo itu kan Azazel itu iblis. Iblis itu Azazel. Padahal sebelum dia menjelaskan tentang iblis Azazel, dia sudah bicara dulu bahwa Azazel itu adalah kambing hitam. Makanya dia bilang, kan Kainama mengatakan bahwa kambing yang dipakai oleh orang Israel waktu itu warna hitam semua. Nah itu juga dia salah. Makanya perlu diluruskan. Kambing hitam itu bukan kambing warna hitam. Kambing hitam itu adalah sebuah istilah yang dipakai di mana sesuatu yang tidak bersalah dijadikan salah. Domba itu, kambing itu nggak bersalah, tapi dia dijadikan korban untuk menghapus dosa bangsa Israel. Makanya dia dijadikan bersalah. Padahal dia tidak bersalah. Jadi istilah kambing hitam itu dikambing hitamkan, sesuatu yang tidak salah, seseorang yang tidak bersalah dijadikan salah. Itu yang dimaksud dengan kambing hitam. Bukan kambing berwarna hitam. Nah, jadi kita tegaskan kembali tentang Azazel ini. Azazel ini bukan bicara tentang iblis. Itu kan sudah tidak masuk pada konteks atau pada penafsiran Alkitab. Terutama di dalam kitab Imamat itu. Sudah tidak masuk. Kalau Azazel itu iblis jadi aneh. Ya kan, jadi tidak masuk pada konsep pengajaran yang sebenarnya. Nah, inilah kebingungan yang terjadi kepada Kainama. Dia ini walaupun lulusan Haifa, tapi dia tidak paham tentang ini. Makanya banyak orang begitu berani untuk menyatakan di dalam kolom komentar, mengatakan dia ini bukan orang yang kuliah, yang sekolah STT, bukan. Nah, kalau kita lihat tentang Azazel,
Dengan demikian, Azazel ini kan kambing yang dilepaskan kan ya, dilepaskan ke padang, ke hutan atau ke jauh ke padang gurun begitu ya. Dengan demikian, dosa-dosa umat Israel dipindahkan. Jadi dari Azazel ini, dari bangsa Israel dipindahkan dan dibawa lari. Nah, ini menjadi peringatan dan perayaan mereka sekali setahun. Pada hari besar pendamaian, imam memasuki bilik yang maha kudus untuk membersihkan dan memulihkan tempat kudus. Pekerjaan ini dilakukan untuk mengakhiri pelayanan tahunan. Pada hari pendamaian, 2 ekor kambing jantan. 2 ekor kambing jantan. Saya sedikit menjelaskan teman-teman soal apa yang dikatakan oleh Kak Inama tadi. 2 ekor kambing jantan. Ini akikah ini. Akikah kata dia. Akikah. Saya terus terang awalnya nggak ngerti apa itu akikah gitu. Lalu saya coba untuk searching di Google dan cari tahu arti akikah. Oh, akikah itu ketika seorang ibu mengandung dan melahirkan seorang anak. Lalu pada usia 2 minggu anak itu akan dipotong rambutnya. Maka ada kambing 2 ekor yang harus disembeli sebagai korban di acara akikah itu. Maka itu dinamakan akikah. Nah, kalau kita bilang ini akikah, kan bukan proses seorang ibu yang melahirkan, kemudian gunting rambut, lalu akikah. Bukan, kan ini kan hari raya pendamaian. Beda dong konteksnya. Ya sama-sama kambing, sama-sama 2 ekor kambing, tapi sejarahnya beda, konteksnya beda, maksudnya beda. Nah, tapi memang namanya Kak Inama ini apa aja yang bisa masuk, dimasukkan. Walaupun gak mungkin jauh dari pengertian dan aneh, tapi ya udahlah buat dia itu ya happy-happy aja dia. Ya kan? 2 ekor kambing jantan yang akan ditentukan bagi Azazel atau Mesias. Nah, nanti kita akan lihat ya pada poin yang ketiga kita akan bahas tentang Paskahnya orang Kristen. Dibawa ke pintu kemah suci lalu dibuang undi bagi keduanya. Sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah lagi bagi Azazel. Pembuangan total. Jadi kena undi. Nah, jadi teman-teman kalau kita bicara tentang Azazel ini sekali lagi ini adalah seekor kambing yang dijadikan kambing hitam. Disalahkan. Kemudian dia kena undian untuk menebus dosa dari bangsa Israel. Nah, sekarang kita akan hubungkan antara Paskah Yahudi dengan Paskah yang dilakukan oleh orang Kristen. Dari semua penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, itu memiliki benang merah. Memiliki hubungan. Bahkan di dalam, kalau kita lihat di dalam Alkitab, bahwa sebetulnya perayaan persembahan korban di dalam bangsa Israel itu adalah semacam sebuah miniatur untuk menjelaskan tentang sebuah korban yang lebih besar, lebih mulia dari korban-korban itu tadi, yaitu merujuk pada peristiwa penyaliban Yesus sebagai domba Allah. Jadi perayaan Paskah orang Yahudi itu semacam sebuah pendahuluan atau miniatur atau contoh bahwa akan ada Paskah yang sebenarnya di mana manusia tidak perlu mempersembahkan korban binatang lagi setahun sekali untuk menebus dia dari dosa, karena sudah ada 1 ekor binatang atau 1 ekor domba, bukan binatang ya, 1 ekor domba, yaitu Yesus Kristus sebagai domba yang mempersembahkan dirinya untuk menebus manusia dari dosa. Nah, dalam konteks Azazel ini kena undian. Akhirnya dialah yang terpilih untuk harus dibuang jauh-jauh untuk membawa dosa manusia. Dan yang kambing satu itu menjadi korban persembahan kepada Allah. Azazel ini itu menggambarkan tentang pribadi Yesus yang kena undian. Ya, kita tahu ya peristiwa ketika Yesus disalib, prajurit-prajurit itu mengundi dia kan. Lalu dia dikenakan hukuman. Harusnya yang dihukum itu adalah Barnabas, penjahat kelas kakap, tetapi Barnabas dibebaskan, Yesus yang menggantikan hukuman penyaliban itu. Coba kita lihat. Jadi ada korelasi, ada hubungan, ada keterkaitan antara peristiwa perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ada hubungan, ada kaitan itu dia.
Nah, jadi kalau kita bicara tentang Paskah orang Kristen yang kita rayakan sekarang, itu berbicara tentang korban Yesus. Kalau Kainama mengatakan Yesus tidak disalib, Yesus tidak mati, lalu yang bangkit dari kubur siapa? Karena memang Kainama menggunakan standar agama dia. Standar Al-Quran. Al-Quran menyatakan Yesus tidak mati, Yesus tidak dikuburkan, maka sangat memungkinkan Yesus tidak bangkit. Karena standarisasinya adalah Al-Quran. Kita tidak menggunakan standar Al-Quran. Tidak. Al-Quran itu tidak bisa menjadi penyempurna dari Alkitab. Nggak bisa. Karena Alkitab orang Kristen itu sudah sangat sempurna. Tidak butuh kitab yang lain untuk menyempurnakan. Nggak butuh. Alkitab sudah sangat sempurna dan sangat jelas, terang menderang, menjelaskan tentang peristiwa kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Satu lagi yang kita sedang tunggu, kedatangan dia kali yang kedua. Itu dia. Jadi nggak perlu disempurnakan oleh Al-Quran. Dan apapun yang Kainama mau pakai standar Al-Quran, ya pasti nggak mungkin mengatakan ada yang bangkit. Jadi ya kalau dia pakai, tapi kan di situ dia tulis begini, versi Bible. Nggak ada. Versi Bible itu adalah Yesus mati, Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus terangkat ke surga. Itu dia. Nah, ayat terakhir teman-teman, terakhir dikatakan begini dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Perhatikan, bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Itu yang dimaksud dengan analogi Azazel tadi. Yesus terpilih sebagai domba yang dikambing hitamkan. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Dia yang tidak bersalah dijadikan bersalah. Dia yang tidak memiliki dosa apapun dijadikan berdosa itu. Supaya kita yang bersalah, kita yang berdosa ditebus dan tidak berdosa oleh karena Yesus Kristus. Itu dia teman-teman ya. Ya, saya berharap semangat Paskah tetap berkobar-kobar di dalam hati dan pikiran kita. Berkobar-kobar. Percayalah bahwa Yesus sudah lahir, sudah mati, sudah bangkit buat kamu untuk menebus dan membebaskan kamu dari segala dosa kamu. Dan hari ini kamu telah memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus. Asalkan kamu beriman kepada Dia. Kalau tidak beriman, jangan harap kamu menerima keselamatan dari Yesus. Kalau kamu tidak percaya seperti Kainama, kamu akan sedang menuju kepada kebinasaan yang kekal. Karena kamu tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, penebus kita, juru selamat dalam hidup kita. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan tayangan video ini. Ini adalah video yang terlama saya sepanjang saya upload video. Tapi ini penting sekali untuk disampaikan. Saya berharap teman-teman dapat menyaksikan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan kita akan berjumpa kembali pada video selanjutnya. God bless you.